Selamat malam semuanya. Ini untuk edisi 24 Juni 2026. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar GevTalk edisi kemarin 23 Juni. Ya, ada beberapa yang masuk. Ya, kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, sebelum saya mulai, silakan bagian yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari GevTalk dukung kami dan klik like. Ya, kita mulai dari IHSG. Oke, hari ini ya bertepatan dengan pengumuman resmi terkait status pasar kita ya yang masih dipertahankan sebagai emerging market. Namun market kita IHSG ya hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, 3,5%. Ya, kebetulan ini masuk kebetulan tutup di 5.883. Ya, kalau kita cek di market update ya, bahwa target turun yang seperti yang sudah kami sampaikan juga ya. Jadi posisi saat ini IHSG tepat di area penurunan target koreksi wajar ya. Jika kita mau menonton GevTalk sebelumnya sudah saya sampaikan, ataupun kalau Anda baca ya di market update setiap pagi, tentunya ada informasi terkait potensi IHSG yang kebetulan hari ini mencapai target koreksi wajar. Jadi walaupun secara persentase penurunan signifikan 3,5%, secara teknikal ya kita coba lihat ya, penurunan ini merupakan koreksi di level 0,3 sampai dengan 0,6. Ya, mana di sini ada potensi penurunan lanjutan ya. Setelah target area terdekat itu tercapai ya, target koreksi ini tercapai ya, ini ya, tadi pagi mungkin Anda baca di jam 7 pagi ya. Kalau Anda sudah mengikuti kami di Telegram market update, ada informasi terkait level 5880 ya. Di sini ada penjelasannya 5.900 ya. Dan di sini juga ada informasi lanjutannya bagaimana yang harus kita lakukan dalam kondisi menghadapi koreksi market seperti yang terjadi hari ini. Yang jelas ya, saya berharap Bapak Ibu bisa terhindarkan dari resiko-resiko di pasar. Ya, dalam hal ini bukan berarti kita tidak trading ataupun tidak invest, tapi kita bisa mengetahui, menavigasi, memitigasi potensi-potensi yang akan terjadi ke depan. Itulah tujuan kami ada market update, ada GevTalk ya, agar mungkin Bapak Ibu yang belum bisa ikut Gev Advisor atau menikmati layanan Gev Advisor, Anda dapat informasi yang bisa memberikan mungkin gambaran. Nah, tentu saja Anda harus menyiapkan strategi sesuai dengan tujuan dan profil Anda ya. Jadi kita tujuannya hanya memberikan informasi awal. Nah, Anda harus proses lagi ya. Nah, setelah hari ini mencapai 5.880 ya, tadi sempat lebih ya. Apakah bisa IHSG turun lebih dalam gitu ya? Karena koreksi ini masih berada di level 0,3 0,5, yang mana sebuah high low atau support baru yang lebih tinggi dari sebelumnya itu bisa terbentuk, maksimal penurunannya itu seharusnya adalah di 0,6 ya. Berarti
yang kita harus siapkan adalah, ini mungkin besok akan disampaikan juga di market update, jadi Anda pengen lihat detailnya Anda bisa baca di Telegram ya, yaitu di 5.700-an ya. Besok detail pastinya akan disampaikan di market update di Telegram. Kayak Anda follow Telegram ini ya. Ya, update ini gratis ya, bisa diakses siapapun yang punya Telegram. Nah, nanti akan diarahkan ke website, ya toh, ke website. Anda bisa baca lebih lengkapnya di sini, ya, untuk dapat informasi yang lebih dalam dan lebih kaya lagi gitu informasi yang diberikan. Oke, jadi seperti itu ya, ISG hari ini turun, menurut saya sangatlah wajar turun karena besok juga pagi ada, setelah market update ada artikel ya, bagaimana kita menghadapi bagaimana skenario ya yang akan terjadi di bulan November, di mana status emerging market kita juga masih dalam proses pemantauan yang ketat, yang mana ada 3 skenario yang akan terjadi. Nah, ini besok pagi Anda bisa baca di website, di artikel Insight ya, mana Anda bisa baca ya. Tentunya ini juga untuk diakses semua orang, bisa diakses dan dibaca. Anda bisa menemukan artikelnya di website yefadvisor.com tentunya ya, di mana Anda bisa temukan misalkan skenario yang terjadi hari ini pun sudah kami sampaikan bahwa ISG market kita MSCI masih akan mempertahankan Indonesia sebagai emerging market. Ini sudah kami sampaikan di bulan April, yang mana saat itu market masih mencerna ya, masih panik selling gitu ya, dimana kita sudah sampaikan ini dengan ya jelas gitu ya. Jadi ya, skenario yang paling possible ini sudah saya baca kemarin ya. Ini kita publikasikan di April, 29 April. Jadi besok ada kelanjutan setelah pengumuman resmi. Ya, sebenarnya itu artikel itu sudah kami buat sebelumnya ya, karena kita sudah memperkirakan ini. Tentu saja kita sudah mempersiapkan sesi kedua gitu ya. Artikel sesi kedua bagaimana skenario MSCI ini akan bergulir. Ya, ini penting sekali, walaupun mungkin secara spesifik tidak merucut pada saham, tapi ini memberikan wawasan kepada kita bagaimana gambaran market ke depan, supaya kita bisa kembali ke strategi kita ini harus diadaptasi seperti apa, ya, harus digunakan strategi apa yang paling optimal dan paling efisien. Gitu. Itu sangat penting sekali untuk mengetahui kondisi market dengan adanya update seperti karena ini pengaruh sekali dengan outflow ataupun inflow dari uang yang beredar di market ya. Kalau kita nggak tahu itu, tentu saja ini akan miss strategi, kita nggak akan bisa nangkep peluang ataupun membaca potensi resiko ya gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa mengetahui itu, dan ini bisa diakses semua ya, nggak cuma member kami ya. Jadi akhir bulan nanti saya akan memberikan update juga market outlook 2026, karena kita perlu merevisi karena target penurunan ISG ini jauh lebih dari apa yang kami perhitungkan di akhir tahun 2025. Oke, kira-kira begitu ya, kira-kira. Oh ya, lupa, ada promo ya, masih ada promo untuk peer. Bagi Anda yang ingin invest dipandu oleh YF Advisor, tentu saja Anda bisa manfaatkan join peer dengan promo bulan Juni ya. Saat ini kuota yang tersedia masih sisa satu ya. Semoga saat YF ini masih Anda bisa klik ya, Anda bisa klik. Selama itu masih bisa diklik, berarti masih bisa Anda ambil ya. Untuk peers masih tersisa 4 ya, seperti itu. Link ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan konsultasi ya. Apakah masih bisa gabung di PTR? Bisa ya, saat ini bisa join tanpa harus waiting list. Silakan hubungi admin. Malam Pak, ISG sudah tutup gap di 5880-an. Apakah bisa ke gap 5030-an bertahun-tahun lalu, atau sekarang justru peluang besar sama Kospi dan Nikkei koreksi tajam?
apakah pengaruh signifikan ke ISG? Terima kasih Pak Yef dan tim, semoga sehat selalu. Kalau terkait Kospi itu kan mereka masih proses dari emerging ke develop market ya. Jadi mereka ternyata masih belum naik kelas. Jadi itu yang menyebabkan mungkin market shock ya, koreksi besar. Kemudian untuk IHSG ini menurut saya lebih ke ya saat ini concern kita adalah capital outflow ya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita masih dalam review itu berarti walaupun kecil kemungkinan kita di downgrade, tetap namanya big fund akan tetap mereka itu cenderung ke defensif ya, mereka cenderung bermain aman ya, mereka akan out ya secara bertahap tentunya. Nah inilah yang perlu kita ketahui ya, nanti update-nya besok pagi ya. Oke lanjut ya. Pak, IHSG resmi menembus 5.900, berapa target support discount lower low di bawah 5.300 dalam tren bearish jangka panjang? Apakah target 2026 di 4.700, target 2027, 2028 menuju 2.000, 3.000? Terima kasih. Untuk sementara ini tadi sudah saya sampaikan ya, besok pagi akan ada detail koreksi lanjutan untuk IHSG ini berapa, yang jelas di 5.700 dulu ya. Oke. Tolong bahas BWPT, bagaimana potensi untuk trading sudah punya di 74. Oke, untuk BWPT hari ini koreksi ya 7% di 74, masuk di 74. Menurut saya memang bisa dikatakan swing naiknya ini dicek ya dari resist minor 7980-an ini. Kemungkinan harus untuk swing naik lebih lanjut harus ada koreksi dulu setidaknya ke 71 sampai dengan 68 ya. Jadi kalau Anda modal 74, risknya ini kemungkinan lebih dari 5%. Ya. Sekitar 7%-an. Jadi saran saya sih belinya idealnya di bawah 71 sampai dengan 69 dengan stop loss ketat di 66. Untuk TP mungkin di area 77. Untuk TP kedua di 90 yang 0,3. Oke, gitu. Kalau sudah punya ya sell on strength dulu ya, karena swingnya masih turun. Bahas DOOH untuk invest bagaimana? Untuk invest bagaimana? Mungkin fundamentalnya bagaimana gitu kan pertanyaannya. Oke, untuk fundamental DOOH. Oke, secara growth ini cukup signifikan sekali. Ini baru ya. 2024, 2025 itu yang bisa kita lihat. Secara growth mungkin growthnya ini sangat tinggi, signifikan ya. Dilihat dari sini memang dia lebih ke advertising, dan di sini memang dilihat dari growth-nya ini cukup signifikan ya. Nah, kita lihat dari core-nya dulu ya, di sini memang terjadi pertumbuhan yang signifikan di 2025. Kemudian di kuartal 1 kita lihat ya. Nah, ini ada koreksi, tetapi secara bottom line memang di sini ada pertumbuhan, dan kita perlu catat ini ya. Ini ya rugi secara operasional. Nah, ini beberapa kuartal sebelumnya memang pernah terjadi. Jadi secara tahunan terlihat bagus, tetapi kita cek secara kuartalan dia ada yang perlu kita pantau. Di sini bahwa terjadi mungkin kita lihat dari sisi data yang ada di TradingView ya. Tentu saja ini tidak bisa menggambarkan secara utuh ya. Jadi Anda harus benar-benar buka laporan keuangan dari mana, asal dari bottom line-nya ini, karena secara operasional dia rugi 6 miliar ya. Kemudian bottom line-nya malah plus atau profit 7,5 miliar. Jadi ini harus dilihat dari situ, kita simpulkan ya dengan data yang ada ini ya, ini tidak masuk ke saham yang layak untuk invest. Kenapa begitu? Karena pertama dia punya bottom line tidak organik, bukan dari operasional, itu bukan pilihan kami, dan dia rugi ya. Ini yang menjadi
em, apa namanya membulatkan penilaian kami bahwa saham seperti ini tidak akan layak untuk kita investasi di peer ataupun peers. Ya sekarang ini pilihannya sangat banyak sekali. Ya kalau untuk trading sih oke aja, nggak ada masalah. Ya, karena belum tentu saham yang secara fundamental tidak memenuhi syarat layak kami itu tidak naik ya, bisa aja dia naik dan itu bisa untuk trading. Kalau untuk invest no ya. Lanjut, Malam Pak F, apakah ASPR bisa ke harga 288 untuk waktu dekat ini? Oke. Untuk teknikal jangka pendek ya. Kita lihat di time frame H4 ya, bisa naik ke 288. 288 itu di atas EMA ya, di time frame H4, jadi kecil kemungkinan terjadi. Ya, paling memungkinkan sekarang ini malah turun ya ke bawah 120-an. Bagaimana ulasan untuk Bumi yang sebelumnya penutupan tadi sempat naik lumayan? Apa ini? Ulasan apa? Untuk teknikal, ya mungkin teknikal kali ya. Oke. Ini kemarin sempat kita cut di private trading room ya, karena secara teknikal swingnya gagal berlanjut ya. Setelah gagal berlanjut ini memang potensi Bumi ini akan menutup gap ya, berpotensi menutup gap di 140 ya. Begitu. Lain kali mungkin dilengkapi ya, mau trading atau mau invest atau baru mau beli atau sudah punya. Mohon petunjuk trading MSCN untuk SL dan TP. Oke. MSCN untuk trading. Oke, MSCN secara teknikal masih koreksi. Koreksinya ini sepertinya cenderung ke downtrend ya, melanjutkan tren turun. Ya. Jadi support terdekatnya masih dalam pengujian ya. Kalau dia lewat berarti potensinya ini lanjut downtrend ya. Ini pola rounding ya, rounding top ini mengindikasikan probabilitas di atas 60% dia bisa lanjut downtrend. Ya untuk trading menurut saya sih tunggu pengujian 494. Walaupun dia bertahan di situ secara upside menurut saya tidak menarik, tidak begitu menarik ya. Mungkin hanya di level 535 sampai dengan 565 kurang dari 10% kalau Anda mau masuk ya. Jadi dengan risk lebih tinggi ya, 30% jauh sekali. Jadi secara risk and reward tidak menarik. Gitu. Oke. Lanjut. Malam Pak Yep, mohon best price BMRI untuk tujuan investasi. BMRI secara harga saat ini di bawah 4.000 ya. Sehingga ini harga yang menurut saya sudah masuk best price. Ya, kalau kita bicara best price yang sudah terbentuk ya kemarin ya di 3.700. Nah, kita lihat ya 0,6-nya di mana gitu ya. Nah, 0,6-nya di harga saat ini gitu ya. Kalau kita bicara solid bar di sini ada 3990 ya. Menurut saya di harga-harga saat ini menurut saya sudah cukup ideal ya untuk akumulasi gitu. Akumulasi bertahap ya, tidak dibeli bulat-bulat. Ya tidak ada investasi di peer atau peers beli bulat-bulat, nggak ada ya. Kita belinya bertahap. Gitu sehingga kita mendapatkan harga ya cenderung lebih rendah gitu ya seharusnya. Oke, dan strategi akumulasinya itu tidak linear ya. Jadi menyesuaikan teknikalnya. Kalau teknikalnya bisa turun, kita akan lebih pelan lagi. Tapi kalau misalkan dia cenderung sudah mulai uptrend, kita akan lebih mempercepat, baik itu secara volume ya ataupun intensitas. Ini tergantung sekali. Nah, dalam kondisi saat ini Mandiri masih dalam tren turun dan tidak tertutup kemungkinan dia turun bisa lebih dari itu, sehingga saran saya tetap walaupun sekarang ini secara teknikal, sekali lagi secara teknikal sudah berada di area best price karena target kami 2024 itu kita sebut angka 4040 ya, sekarang ini di bawah itu berarti kan sudah masuk di harga yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mulai investasi tentunya kita juga harus dihadapkan pada kondisi yang saat ini. Kalau kita mencerminkan 2024 tentu saja bisa berbeda, tetapi secara teknikal mungkin di harga saat ini pun harga sudah menurut saya sudah ideal untuk akumulasi secara bertahap dengan mungkin secara volume masih rendah ya, karena memang secara tren masih belum ada indikasi dia mau reversal.
Dan PIR saat ini belum merekomendasikan lagi ya, sejak 2020 yang sudah masuk. Mungkin ya Anda tahu BRI dan BCA. Untuk BMRI sendiri memang masih kami pantau. Oke, NSIA untuk trading. Untuk trading masih belum ya, masih turun, swing turun ya. Ada gap di 132, tunggu di situ pengujian, di situ jangan ditangkap ya, lihat dulu. Mohon bahas CPIN untuk invest. CPIN untuk invest. Oke, secara pertumbuhan sih cukup positif ya, cukup bagus. Cara margin memang ini nggak begitu tebal ya, masih layak secara fundamental, dan harga juga diskon. Jadi menurut saya layak invest ya. Mungkin 3.000 sampai dengan 2.600 ini memungkinkan untuk area akumulasi. Lanjut, tolong bahas CUHN dan BRPT. Nah ini apa nih? Nggak bisa saya bahas ya kalau pertanyaannya seperti ini ya. Jadi harus diberikan keterangan yang jelas. Baik, sudah saya jawab semua ya apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide untuk dapat dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali, konsultasi lagi di kolom komentar. Berikan keterangan yang jelas supaya saya bisa bahas. Ya, jangan lupa untuk follow kami di Telegram. Market update, besok ada update yang mungkin Anda bisa baca untuk Anda bisa melihat bagaimana sih ke depan. Demikian, selamat malam dan selamat beristirahat.